Wanita hamil 6 bulan itu bisa lumpuh. Ini 6 bulan bisa lumpuh. Wong dipakai ukiran aja bisa. Istri saya itu yang hamil ke-6 itu keguguran. Usia kandungannya 3-4 bulan, saya lupa. Terus tidak dikiret. Tak kasih herbal itu, tapi kombinasi ya, seminggu bersih. Bersihnya dari mana nggak saya tahu, karena saudara saya bidan itu tiap hari dia pakai ngecek yang keluar apa hari ini, yang keluar apa hari ini. Oh ini udah selesai harus. Ada lagi satu teman saya, istrinya teman saya, mungkin saya kenal, juga harus kirat, nggak bisa dikirat. Istrinya Mas Imamuddin. Imamuddin kan juga produsen herbal, dia istrinya keguguran. Tak kirim 2 botol, habis 1 botol seminggu udah bersih. Ramuannya kan gitu, dan gak saya jual kan. Nah tak jual bukan laris gitu. Untuk yang terlambat bulan, ini itu keguguran, laris. Benar. Nah artinya saya dapat banyak resep itu dari empiris orang pakai. Enggak tak sebutkan ya, sorry ya, seperti ini. Salah digunakan. Bahaya. Penasaran. Nanti kalau butuh aja minta resep tak bikinkan. Kemudian ada pertanyaan. Apa Pak? Bunga itu maksudnya bunga. Satu kata kecilan bunga, bunganya apa? Kecil pokoknya bunganya sedikit. Kata kuncinya. Dan banyak pakai pedetan-pedetan di rumah-rumah ada yang punya, tapi tidak semua rumah. Kemudian berbagi komplikasi dan penyerta sekaligus penyebab pokoknya. Nah misalkan ini kan, jadi karena tidak banyak diketahui penyebabnya tadi, yang oleh hipertensi banyak pikir, banyak sedekah, banyak aktivitas itu ya, yang positif, berpikir positif dan lain-lain. Tapi yang berkaitan sama memang ada penyebab, misalkan ini gangguan kelenjar endokrin sambil otot, mengira, menggugil, rehabilitasi dan memperlancar pembuluh darah dan tumpahan darah, gagal, tembuyung, jahe, ada orang dewa, temuyurang kayaknya disebutkan tadi, daun dewa, temuyurang, tapi temuyurang aja cukup, insya Allah karena tidak terlalu keras. Daun dewa, sanggung nyawa terlalu keras. Dan lemak darah, kolesterol, kunyit, temuyung. Ini juga tadi ketika kenapa tidak saya ulangi ya tadi, jadi Belanda jangan dipakai aja ya. Lemak darah, kolesterol, trigliserid itu salah satunya berjemur di luar setengah jam, seperempat jam, jam 9. Itu biar trigliseridnya turun. Kemudian pakai kunyit sama temuyung. Temuyung juga bisa menurunkan lemak. Jangan pakai jati Belanda ya. Kalau jati Belanda tadi ketika darah tinggi kemudian masih banyak sumbatan, nanti malah ngegep bahaya. Gangguan liver, mulawak, mimba, sambil otot. Gangguan ginjal, temuyung, daun sendok, tapak 5. Tapak 5 juga bagus sekali untuk otot. Gangguan jantung, sabun nyawa, daun dewa. Ini kak gangguannya jantung ya. Gangguannya jantung boleh pakai itu. Sama tadi digitalis. Ada lagi satu produk yang saya pakai untuk lemah jantung atau dia jantungnya itu dia penyumbatan di jantung. Itu satu namanya Lumbricus rubellus. Cacing. Cacing itu bagus banget untuk melancarkan peredaran karena dia mengurangi risiko PJK, penyakit jantung koroner. Cing-cing namanya punya saya. Padahal itu klaimnya dan saya itu untuk mengurangi demam akibat tipes gitu. Tapi untuk jantung bagus banget. Pernah pakai Mas? Malah itu saja Pak. Itu saja kan hipertensi hanya itu saja. Oh, dikira aku kabeh gitu. Satu pokoknya memakai itu Pak. Iya. Nah, bapaknya Mas Azul ini terapi sejak awal itu pakai albumin sampai sekarang. Ceritanya produknya salah satu yang dipercaya, selain juga ada itu albumin. Kalau jantung pakainya cing-cing, selalu aja seperti itu. Cing-cing itu cacing Lumbricus rubellus itu
ciri-ciri cacing itu kalau hidup itu diremek gini, aromanya harum, bukan amis. Tidak gampang untuk budidaya karena harus treatmentnya terus menerus, harus diawasi terus seminggu sekali direndam air selama 15 menit, habis itu tidak akan sehingga ada kewan kecil itu yang biasa makan, termasuk tikus atau apa yang biasa makan itu hilang pergi. Terus besok seminggu lagi direndam terus. Nanti makannya bebas, semua yang busuk-busuk habis makanan kita di rumah itu, termasuk buah-buah busuk di tukang buah itu diminta dimasukkan tuh makanan dia. Tapi ketika ada hewan masuk, tikus masuk habis sekilo. Enak banget seperti ini. Nah, itu sejak dulu saya nggak bisa izin POM karena harus ekstrak. Sementara cacing tak ekstrak boleh sepiro. Alhamdulillah aturan sekarang Badan POM boleh tidak ekstrak, khusus cacing, spirulina, sambiloto, betul saudara. Tiga ini nggak ekstrak nggak apa-apa. Sama kutuk 4 ini nggak ekstrak. Maka saya cincinnya alhamdulillah keluar izin belum 1 tahun nih kayaknya. 1 tahun ini keluar izin. Itu untuk jantung lagi. Prinsipnya itu memecah gumpalan darah, menambah nutrisi, proteinnya sangat tinggi banget, dan ada enzim rubrokinase itu untuk memecah gumpalan darah. Itu kalau di kedokteran dipelajari dong. Spesialis itu pakai itu. Ya? Spesialis itu sekarang pakai itu. Pakai itu kan hipertensi. Iya, tahu sama. Nah, yang lainnya ini rematik, bertawali, stimulan paru, gagal, cakra. Nah, ini stimulan paru itu nanti saya nyambung ke untuk masalah paru ya. Ini pakainya cakar ayam. Jadi cakar ayam itu adalah anti inflamasi yang kuat banget, yang paling cocok atau yang paling yang bagus itu untuk paru-paru. Jadi herbal itu ada untuk anti inflamasi itu ada sambiloto, rumput mutiara, cakar ayam. Ini yang 3 ini kuat banget. Tapi untuk paru itu cakar ayam. Pernah lihat cakar ayam belum? Cakar ayam. Ya kayak motifnya di daunnya itu kayak cakar ayam. Fondasi. Cakar ayam bangunan. Bukan bawahnya tapi sisitnya ayam deh, sisitnya itu. Kualitas darah pedagang Memireng Tapaliman Mangkurodewo. Mangkurodewo juga nggak boleh banyak-banyak. Ini juga ciri-cirinya kalau herbal, kita kasih ciri-ciri herbal itu sangat kuat. Itu tapi beresiko kebanyakan, tapi sangat kuat. Itu ciri-cirinya itu herbal itu warnanya sangat pekat, hitam banget atau merah banget. Itu biasanya kuat banget untuk pengobatan. Cuman biasanya beracun atau pemakaian lebih banyak. Mangkurodewo juga merah banget, dan itu juga beracun kalau kebanyakan. Nah, Mangkurodewo itu pemakaian jangka panjang juga nggak boleh untuk ginjal, termasuk Ali atau yang dari Kalimantan itu Jaka, terus ada lagi sebelum Jaka dulu Pasak Bumi, itu kan pahit banget. Itu untuk jantung bermasalah kalau kebanyakan, kemudian untuk ginjal juga bermasalah. Menurunkan tensi pakai kompre lah, ini kompre nggak boleh. Kompre itu kayak sawi tapi bersisik. Saya tuh punya pengalaman beli kompre 3 kintal masih basah pakai mobil espas dari Gondosuli. Saya waktu awal punya mobil, nah itu toh macet mobil itu ternyata itu tempe atau orang juga. Alhamdulillah udah naik turun lagi sampai di rumah harus dijereng, karena dijereng mau melenyok abis. Waktu sampai rumah saya inisiatif, mas ini harus segera dilereng mas ya, ben orang melenyok. Sebagian melenyok 3 kintal waktu itu. Namanya kompre. Bagus sekali ini kompre itu untuk asam urat berhasil. Cuman nggak boleh kalau kita pakai di produk.
Tapi kalau untuk mengobati sendiri boleh, karena sedikit aja, 1 lembar. Paling 1 lembar itu cukup. 1 lembar ini sak sawi. Besok insya Allah di sana ada. Pantangan makan, garam berlebih, kopi, alkohol, daging, namun, durian, merokok. Mengenal tanah lebat tertinggi. Ini diulang lagi loh. Sudah. Oke, potensi ya kejauh mas. Balik-balik ngomong lumbrikus. Tapi ini juga bantu. Ketika ada ini juga boleh. Tapi kalau ada yang lumbrikus ya cukup. Oke, ada pertanyaan? Kanker masuk kanker atau pengobatan gula atau sedikit atau stroke itu ragu apa mas? Nah, saya itu bukan stroke, saya punya lebih stroke, tapi stroke itu faktornya itu psikis banyak banget. Orang kalau udah selesai stroke itu pikirannya aku mau yang ini nanti mati. Terus keluarga minggir-minggir gitu. Telepocok. Saya ketemu orang stroke kan cuma disingkir-singkir sama anaknya kadang. Padahal itu juga nggak boleh. Tapi secara mental semakin turun dia. Doang terus dia tadi sudah. Dia mikirnya orang stroke kan mikirnya kan mati dari mana? Mirip kayak orang kena diabetes itu mikirnya sampai mati kena diabetes. Makanya itu salah satu konsep pengobatan diabetes. Pertama harus meyakini bahwa ini penyakit dan harus meyakini likuidain dalam waktu. Setiap minggu ada banyak obatnya. Berarti yakin ini bisa sembuh. Kalau orang menghendaki cari ketemukan cara untuk sembuh maka sembuh. Ketika kita berpikir ini tidak sembuh sampai mati, nah itu benar sembuh. Nah dia nyari terus. Diabetes juga seperti itu. Karena diabetes itu nanti akan levelnya dia akan naik terus kan, level keparahannya. Pertama itu, kedua larangan pantang gula berlebih. Orang kena diabetes dia langsung pantang gula, itu bahaya. Karena dia masih butuh gula, tubuh itu butuh gula, cuman dia harus ada proses untuk membakarnya. Tapi ketika awal-awal dia kena diabetes terus dia pantang gula secara berlebihan, maka orang bergula sama sekali. Padahal tubuh itu butuh energi. Jantung, otot-otot lain itu, paru-paru itu butuh energi ya. Salah satu energi itu gula. Ketika nggak ada asupan gula, awalnya hanya pankreas yang bermasalah, habis itu semuanya bermasalah. Jadi keyakinan harus diabetes tidak sembuh, 2 pantang gula berlebih itu dihilangkan, kemudian kimia terus itu dihilangkan, tapi harus ada alternatifnya, penggantinya. Bukan terus aku rambut kimia aku udah parah. Tapi ada pakai herbal ya, harus imbang. Nah ini materi dan cara pernapasan. Terus, ya. Gangguan pernapasan itu mulai dari hidung sampai paru-paru. Hidung itu mulai dari polip, kemudian sinusitis, kemudian sama faringitis, laringitis, bronkitis, kemudian ada kanker paru. Biasanya dia pernapasan itu efeknya gede banget terhadap tubuh. Kenapa orangnya kecil-kecil? Kalau orang kena paru-paru itu kecil, enggak gendut atau enggak kecil kurus, karena dia suplai oksigennya enggak sempurna. Sebenarnya ketika kita tahu di Google, di YouTube atau di buku tentang tanaman itu ciri-cirinya, nyarinya gini. Tak lompat dulu ya. Nyari tanaman obat itu harus dilihat. Jadi nama tanaman obat itu cari latinnya dulu, Latin. Cara nyari tanaman obat, baik di kebun maupun di pasar. Pastikan satu nama latinnya. Curcuma sedoaria, curcuma alba itu beda.
Misalkan ada resep, dan resep itu menyebutkan nama Latin, maka nama Latin itu di internet langsung ketemu gambarnya itu. Terus kalau nanti cari jurnal di luar negeri, sampai cari jurnalnya itu pakai nama Latin itu, keluar. Bahasa Cina pun keluar, nanti ditranslate semuanya muncul juga. Oh ini di Cina juga untuk penelitian anti inflamasi tinggi, bisa muncul di India, Indonesia dia nanti. Cara nyari ya. Yang Latin itu akan sama-sama gimana? Kalau nama Jawa beda, di sini cepukan, di Sunda apalagi? Betoan. Di Flores sana beda, di Madura beda lagi nama Latinnya. Setelah nama Latin kedua, kalau ada foto dari itu lihat bunganya, lihat daunnya, lihat batangnya. Kadang banyak sekali daunnya, batangnya itu mirip, tapi ketika muncul bunganya, beda ya. Dia nggak salah. Ini tips, nanti di YouTube saya akan share cara untuk mencari tanaman. Kita cari dapat data nama Latinnya, baru nyari gambar nyari di pasar. Di pasar itu apalagi di pasar sudah wujud kering, simpisnya kering, orang nggak kelihatan, kalau nggak apa. Dan banyak pedagang herbal atau pedagang bahan baku zaman itu punya nama beda-beda. Nanti saya akan bahas juga antara kunir mangga, temu putih, kunir putih itu banyak bakunya beda apa? Baku pasar juga beda-beda. Akan saya kupas nanti dan cirinya seperti apa. Terus sudah setelah ini, ya sudah dua ini, setelah melatih foto bunganya, daunnya, batangnya, maka akan ketemu itu tanaman obat yang kita cari. Saya itu kenapa sih? Saya itu sama istri setelah belajar tanaman obat. Yang belajar itu saya, tapi sama istri nyari terus. Saya pernah nyari yang namanya bidara lepas. Setiap jalan seperti di sana motor itu bidara lepas itu. Ketemunya sing ngolor itu apa namanya itu? Gadung atau begitu. Akhirnya ketemunya itu ketika saya ke pasar beli bidara lepas, ketemu umbinya tak tanam, muncul UTO ini kira nggak pernah ketemu di jalan-jalan karena bapaknya udah tahu bidara lepas seperti itu. Bidara lepas itu umbinya itu bukan kayak temulawak, umbinya itu kayak apa ya, gede kayak bukan kentang tapi gede lagi, bergetah. Salah satu ciri-ciri tanaman beracun itu bergetah. Makanya bidara lepas tidak boleh dipakai kebanyakan. Patah tulang itu juga bergetar, itu nggak boleh. Itu biasanya beracun, tapi biasanya khasiatnya kuat untuk kanker misalnya. Pernah juga saya nyari namanya jali. Pernah tahu jali nggak? Jali itu saya kemana-mana untuk sama istri, jalan lihat pohon kayak ini jali, datangi. Ternyata cangkel. Saya suatu saat di jalan raya di Jakarta itu ada jali di jalan, saya turun pakai motor turun sawah sama istri ngambilin itunya, biji-bijinya yang jatuh-jatuh di jalan-jalan itu. Terus ada teman saya jalan, bang ngomong kan kalau kenangan konco ini kita beli jali ngomong kenapa. Nah sekarang tanam di rumah ada jali yang di situ. Sampai seperti itu saya punya tanaman obat karena saking pengennya tahu semua yang saya pelajari tanamannya kayak apa. Nanti teman-teman udah belajar ini, nanti insya Allah lebih cepat dari saya karena sudah ada media online yang bisa untuk nyari dulu. Nggak ada, harus ke Gramedia atau toko buku untuk beli buku baru cari. Dulu Google juga sudah ada zaman itu, cuman nggak banyak yang ngupas, apalagi YouTube belum ada hadirin. Dan lagi ini baru ke 4. Bronchodilator, resveratrol, antiinflamasi, antitursif, imunostimulan. Orang yang kena batuk itu biasanya imunnya turun. Nomor 5, imuno. Anak-anak itu biasanya kena batuk itu karena imunnya turun, akhirnya dia terkena masalah pernapasan.
Tapi juga masalah pernapasan itu semakin jadi imunnya turun. Nah, masuk karena COVID itu kan imun turun yang diserang kan pernapasan juga. Ketika herbal yang dikonsumsi adalah yang meningkatkan imun. Bahasanya kan iman itu kan dari dulu. Apa sih imun itu? Nah, makanya muncul herbal-herbal yang untuk meningkatkan imun. Imunistimulan itu kalau saya pakainya jinten hitam atau apel sauda. Ada lagi echinacea. Ada echinacea. Itu sudah ada uji sirup ya, kalau di medis juga dipakai juga. Terus meniran. Ada yang di pasaran apa meniran? Stimulus imun. Itu pakainya meniran doang. Terus ada lagi propolis.